Guys, kembali lagi dengan aku Rahmi Irma. Di sini aku menjelaskan beberapa tips cara mengolah vokal. Nah, sebelum aku kasih tips cara mengolah vokal, teman-teman pada tahu nggak itu arti mengolah vokal? Tahu nggak ya? Tahu? Tahu nggak? Udah nih, aku kasih tahu. Mengolah vokal itu adalah penguasaan diksi, intonasi, dan artikulasi yang diucapkan secara jelas. Nah, sekarang teman-teman udah pada paham kan apa itu pengolah vokal? Sebelum aku menjelaskan tipsnya, ini dia. Siapa nih yang cita-citanya pengen jadi MC? Atau jadi reporter? Atau jadi pembicara? Atau jadi apapun itu? Ya udah nih, misalnya teman-teman ada salah satu cita-cita yang pengen dari yang aku jelasin tadi, jadi reporter, dari MC, atau jadi apapun itu yang berbicara, yang berhubungan berbicara di depan umum, teman-teman pasti harus belajar dulu ya kan. Ya, salah satunya kita harus belajar vokal. Kenapa sih kita harus belajar vokal sebelum menjadi MC, pembicara, ataupun reporter, apapun itu yang berhubungan berbicara di depan umum? Ya karena kita bakalan menampilkan secara maksimal dong ya. Karena kita menjadi pusat perhatian orang, bukan hanya satu atau dua orang yang menonton kita. Bahkan yang menonton kita itu adalah halayak banyak orang atau orang-orang penting bahkan yang menonton kita. Jadi kita harus memperhatikan hal-hal sekecil apapun itu. Nah, ini dia tipsnya. Kita latihan dengan hurufnya itu yaitu A, I, U, E, O. Nah, kita bakalan latih dengan 5 huruf. Ini aja cukup 5 huruf dengan pengucapannya dari perut. Sebelum itu kan kita berbicara nih, ini berbicara biasa nih. Kayak A dengan huruf E. Itu kan berbeda tuh pengucapannya, kayak E. Berbeda kan, sangat terlihat tegas dan jelas. Nih. I dengan I, U dengan U, E dengan E, A I U E, O dengan O. Terlihat berbeda kan? Nah, itu dia. Kenapa kayak gitu? Pengucapan itu memang harus dari perut, apalagi kayak kita sebagai MC. Ya tadi yang aku bilang ya, MC, reporter, pembicara, pokoknya apapun itu yang yang berhubungan dengan berbicara di depan umum, kita memang harus jelas pengucapannya. Karena kalau tidak kita dengan jelas kita mengucapkan itu, orang nggak akan ngerti apa yang kita sampaikan. Makanya kita harus jelas. Itu tuh hal kecil itu tuh mempengaruhi kita loh, mempengaruhi gimana sih kita nih menjadi MC. Ada nanti yang bilang nih, kok nggak jelas ya dia MC tapi kok ngomong nggak jelas gitu loh. Nah, itu kan nggak enak dibicarain gitu ya sama orang yang harusnya kita kayak udah semangat nih menjadi MC nih, udah gini udah belajar, ternyata artikulasi kita nggak jelas ya, percuma dong ya. Makanya kita harus perhatikan itu. Coba aja setiap hari kita belajar dengan huruf yang aku bilang tadi, A, I, U, E, O. Nah, itu tuh kita lakukan itu setiap bangun pagi, kita berlatih tiap hari. Pasti nanti suatu saat nanti bakalan terlatih dengan sendirinya dan bakalan kebiasaan gitu. Nah, tips yang kedua itu tuh kita harus minum air putih. Kita harus wajib minum air putih. Air putih sebelum tidur dan sesudah tidur, setelah bangun tidur. Kalau bisa minum air putih itu air putih hangat, biar menghangatkan dan membuat suara kita itu nggak serak, nggak gimana ya, yang suara kita nggak stabil. Jadi kayak menstabilkan dengan minum air hangat. Nah, itu tuh tips yang kedua. Itu kita jangan takut terlihat jelek. Kenapa sih aku bilang jangan takut terlihat jelek? Karena kayak gini loh, kita udah belajar nih yang aku bilang tadi, tips yang pertama tadi, latihan vokal A, I, U, E, O. Kita udah belajar itu, tapi kita takut mengucapkan itu kan, karena takut kayak kita jelek gitu, kayak A, I, U, E, O kan gitu kan, takut kan kayak jelek gitu, kita ngerasa jelek gitu kalau kita ngelakuin hal itu. Tetapi kalau kita tidak ngelakuin hal itu, suara kita nggak akan jelas didengar orang gitu loh. Jadi kayak kepada teman-teman kayak nggak jelas gitu kan. Nah,
yang itu tuh nggak jelas. Kayak ya udah kita ngomong aja apa yang kita ucapan yang kita udah pelajari gitu. Kayak misal kepada teman-teman, marilah kita gitu kan jelas gitu. Kita pada teman-teman kan nggak akan jelas gitu, walaupun kita ngerasa kayak udah sih ini kan kita chat, tapi kan orang nggak merhatiin itu juga. Orang apalagi nih kita menjadi MC nih, MC itu otomatis kan suara kita yang terutama dilihat. Yang keempat itu penampilan. Otomatis karena kita menjadi pusat perhatian pembawa acara, itu tuh kan adalah suatu first impression seseorang kan, bukan siapa aja sih. Kita melihat dari orang itu pasti dari penampilan dulu ya kan, barulah dari kayak yang tadi aku bilang cara dia berbicara. Nah itu tuh dia tips yang keempat. Yang kelima itu tuh kita harus pede. Kenapa harus pede? Karena kita kita menjadi MC nih, misalnya jadi MC, reporter, apapun itu. Tapi kalau kita tidak pede, ngapain kita menjadi itu tuh, menjadi MC, jadi reporter, menjadi pembawa acara? Karena kita sendiri aja nggak pede ya kan. Nah, makanya kita memang harus pede, memang harus percaya diri. Misalnya kalau kita menjadi MC atau apapun yang ingin berbicara di depan umum, otomatis kita harus pede. Kenapa harus pede sih kita? Ya memang harus pede, karena kalau kita tidak pede, apa yang kita tampilkan, apa yang orang lihat gak enak dilihat gitu loh. Karena kelihatan gugup, karena kelihatan kaku gitu loh. Dengan enjoy, dengan santai, dengan pedenya kita berbicara di depan umum, orang bakalan wah, orang ini kayak keren gitu loh. Walaupun kita kayak ngerasa kita nih nggak cantik nih gitu loh. Kayak kamu jangan ngerasa insecure gitu. Karena apapun yang Tuhan kasih, itulah yang kamu harus syukuri. Dengan kita pede, itulah membuat kita menjadi aura kita terpancar. Nah, itu dia teman-teman tips dari aku. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Apabila ada kekurangan dalam video ini, aku mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran, kalian boleh komen di bawah ini. Terima kasih. Bye-bye.